Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatai Kasara, Waalaikumsalam SPD. wabarakatuh. Saya mahasiswa PPG Universitas Pasundan, Angkatan 1 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah seorang pakar yang jabatannya adalah dosen untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya terkait tentang penyebab peserta didik, penyebab masalah-masalah yang terkait tentang peserta didik dalam pembelajaran. Oke. Bangga Ibu Yoyo, perkenalkan diri dulu barangkali. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bapak Ibu dosen yang mengampu pada perkuliahan PPG untuk peserta Bapak Atoy Kastara, ya, perkenalkan saya Yoyo Badriah MAG, yang kebetulan saya bertugas di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, ya, pada jurusan pendidikan agama Islam. Nih, saya diminta untuk dan membantu ya menjelaskan terkait tugas yang akan dilaksanakan oleh peserta PPG Bapak Atoy Kastara. Terima kasih. Bisa dimulai saja ke wawancaranya, Ibu. Ya. Ini ya, terkait silakan, Pak. Yang saya tanyakan di sini hanya terkait tentang penyebabnya saja, Ibu. Nanti kesempatan lain mungkin Ibu saya akan wawancara lagi tentang solusinya. Iya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, Ibu, apa saja yang menyebabkan motivasi belajar peserta didik itu rendah? Ya. Kalau kita berbicara tentang motivasi, ini maksudnya motivasi belajar ya, Pak? Motivasi belajar. Motivasi belajar itu kan menurut para faktor sih banyak ya, tapi yang paling umum itu ada dua, ya, motivasi intrinsik dan ekstrinsik, yang paling umum sekali. Intrinsik itu tentunya sudah jelas ya dari bahasanya sendiri, ini motivasi dari dalam, dari diri sendiri, dari diri peserta didik itu sendiri, ya. Ini motivasi yang berasal pada diri peserta, bagaimana dia ingin mencapai kepada tujuan pembelajaran itu, ya, berasal dari dirinya sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu tentunya dari bahasanya sendiri, ini X itu dari luar, artinya motivasi yang berasal dari luar peserta didik. Ini banyak, ya, bisa dari lingkungan, dari orang tua, dari teman, ya, atau mungkin orang lain yang memang dia anggap baik, begitu. Nah, ini secara umum ada dua, dari diri sendiri dan dari luar. Sedangkan dari luarnya sendiri itu yaitu orang tua, teman ya, lingkungan hidupnya, gitu. Kalau dari dalam diri mungkin Ibu bisa lebih dijelaskan lagi, misalkan apa saja? Baik. Kalau dalam diri sendiri itu bagaimana, misalnya gini, keinginan keras ketika si peserta didik itu mempunyai keinginan keras untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan baik, ya, atau misalnya dia ada motivasi yang berasal dari dirinya sendiri tanpa pengaruh orang lain, ya, maka dengan sendirinya dia akan melakukan pekerjaan sesuai dengan targetnya. Dan motivasi
dari diri sendiri itu lebih kuat dibandingkan dengan motivasi dari luar. Dari orang lain ya. Yang ngaruh ya dominan itu adalah motivasi dari diri sendiri dibandingkan dengan motivasi dari luar. Itu. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, Ibu. Ya. Faktor apa saja yang menyebabkan kemampuan literasi peserta didik kita itu masih rendah? Baik. Kemampuan literasi apa sih? Kemampuan literasi itu, ya kan? Iya. Kemampuan literasi itu ada kemampuan umum ya, yang dimiliki oleh peserta didik untuk kemampuan untuk membaca, ya. Kemudian nanti kalau ke angka berarti ke numerasi ya. Iya, literasi numerasi. Nah, mungkin kita itu sebagai pengajar itu kita sering menemukan peserta didik yang kemampuan literasinya itu rendah karena memang tidak semuanya sama ya. Nah, ini kalau saya yang saya ketahui itu dan saya ada beberapa hasil penelitian yang kebetulan penelitian mahasiswa ya, itu beberapa faktor kenapa yang rendahnya kemampuan literasi siswa itu diantaranya itu satu karena keadaan ekonomi sosial ya, keadaan sosial ekonomi keluarga ini maksudnya. Ya. Kemudian yang kedua, komunikasi dan bimbingan anak yang usia dini, karena kemampuan literasi itu mulai dari anak kecil, anak usia dini itu. Sejak dini. Ya, itu. Nah, kemudian fasilitas, ya, sarana prasarana yang ada di lingkungannya, terutama di rumah. Ya, ini. Nah, ini misalnya contoh gini, keadaan ekonomi ini akan berpengaruh juga terhadap kemampuan literasi, keadaan sosialnya, keadaan ekonomi keluarganya, karena ini bagaimana keluarga, mungkin orang tua yang sosial ekonominya rendah, ya, ini juga sangat berpengaruh kepada kemampuan literasi. Misalnya gini, ketika si sosial ekonomi orang tua rendah, ya, dia akan berpengaruh kepada gaya komunikasi terhadap anak, gaya bimbingannya, ya, itu berpengaruh sekali. Itu. Tapi kalau orang yang sosial ekonominya tinggi, ini komunikasi juga dia, misal sosial, secara pendidikan, ya. Nih, kalau misalnya kayak keadaan sosial keluarganya tinggi dalam artian misalnya segi pendidikan lah, ya. Pendidikan orang tuanya tinggi, nah ini tentunya akan berpengaruh kepada anak bagaimana cara mendidiknya, gitu ya. Ekonominya juga kalau tinggi itu akan segera memberikan fasilitas-fasilitas, berpengaruh sekali. Yang paling utama sosial ekonomi, ya, berbeda dengan orang tua yang pendidikannya rendah. Berarti kalau pendidikan itu kategori kepada sosial ya, tingkat sosial. Nah, ini juga cara mendidiknya akan berbeda lagi, begitu. Nah, kemudian komunikasi dan bimbingan tadi sangat dipengaruhi sosial ekonomi. Orang yang SDM, dalam artian SDM orang tuanya rendah, komunikasi dan bimbingan kepada anak pun akan rendah. Ya, sepengetahuan orang tuanya saja, begitu. Kemudian fasilitas juga, orang tua misalnya memberikan fasilitas seadanya, ya, misalnya di rumah orang tua yang menyediakan buku bacaan atau membiasakan anak membaca, ini berpengaruh kepada kemampuan literasi siswa, ya, fasilitas juga, gitu. Jadi secara umum bahwa
rendahnya komunikasi literasi, yaitu satu, keadaan sosial ekonomi, komunikasi atau hubungan orang tua dengan anak, kemudian fasilitas, ya, terutama fasilitas yang paling mendukung itu buku bacaan, ya, yang tersedia di rumah. Bacaan yang kira-kira bisa menarik minat baca anak ya Bu. Nah, betul. Yang menarik minat Kalau baca anak. anak-anak yang biasanya kan masih apa tuh suka buku-bukunya yang ceritanya banyak gambarnya gitu kan. Iya. Jadi bacaan pun dia menyesuaikan dengan usia anak. Nah, kalau orang tuanya yang sosial ekonominya tinggi, dalam artian sosial itu berarti SDM ya Pak ya? Iya. SDM-nya tinggi, pendidikannya tinggi, dia paham bagaimana cara mendidik anak, ya. Tapi kalau yang SDM-nya rendah ya sesuai dengan kemampuan ya begitu. Iya, Ya. betul. Ekonomi juga mungkin kalau ekonominya rendah gimana mau beli buku bacaan, gimana mau memfasilitasi anak dengan ini kan, mungkin untuk sehari-hari saja kurang kan, juga itu berpengaruh. Terkadang kalau yang SDM-nya rendah ya Bu, misalkan apa tuh, kadang acuh sama pendidikan anaknya Bu. Jadi seolah-olah dia lepas dari tanggung jawabnya karena dia sudah menyekolahkan anaknya begitu. Nah, betul. Iya, itulah. Jadi tetap sosial ekonomi itu yang paling awal sekali. Dalam tanda kutip SDM ya, SDM orang tua. Ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga Ibu. Kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan kemampuan numerasi peserta didik itu rendah? Jadi kalau sekarang kemampuan numerasi. Iya, kemampuan numerasi. Biasanya ini kaitannya dengan hitungan ya. Iya, bagaimana kemampuan anak membaca angka. Iya. Begitu. Ya, ini kaitannya secara umum gitu ya Pak. Kalau berkaitan dengan kemampuan peserta didik, memang yang paling dari internal dan eksternal ya. Ada dua faktor. Ini kalau saya mengutip hasil penelitian ya Pak, mengutip hasil penelitian terkait dengan faktor pendukung dan penyebab tinggi rendahnya kemampuan literasi peserta didik. Ini saya mengutip dari hasil penelitian Nuzwatun Adawiyah ya, ini dan Muhammad Makki, bahwa dikatakan di sini ya, itu salah satu faktor rendahnya yang menyebabkan rendahnya kemampuan numerasi anak itu ya, faktor internalnya itu dari kemampuan siswa, intelijensi siswa. Intelijensi, IQ ya? Berarti ya. IQ itu yang paling utama. Jadi ada pada diri siswa tersebut, yaitu IQ siswa ya. Nah ini kemudian rendahnya minat belajar siswa itu dari IQ, kemudian rendahnya minat belajar, rendahnya motivasi belajar. Biasanya kalau udah dengar matematik, anak-anak udah pada takut ya Bu. Betul. Jadi minatnya, motivasinya udah down duluan. Tentu ini yang paling utama adalah kurangnya perhatian orang tua, ya, kurangnya perhatian orang tua. Bagaimana orang tua ini, perhatian orang tua ini sangat berpengaruh besar loh terhadap tadi minat belajar, ya, terhadap motivasi belajar, itu kan berpengaruh dari orang tua, ya. Anak itu gimana mau minat, gimana mau termotivasi, ya orang tuanya nggak pernah menanyakan ada PR enggak, tadi di sekolahnya belajar apa, cuek aja, sibuk dengan dunianya sendiri. Iya, betul. Ya, akhirnya anak juga
ya, tidak ada yang perhatikan, ya, merasa tidak ada tanggung jawab karena nggak pernah ditanya. Tapi kalau ditanya ada PR nggak, merasa ketika dia lupa itu, aduh nanti ditanya sama ibu nih di rumah ada PR enggak, itu ada tanggung jawab begitu. Iya. Ya, nah, sehingga dia minat belajarnya ada. Nah, itu berpengaruh kepada kemampuan numerasi, ya. Kemudian apa namanya, eh, 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 salah satu lagi faktor luarnya itu kreativitas guru. Tidaknya kemampuan siswa. Kenapa? Itu kan, ya, tambah tidak menarik apa yang disampaikan oleh guru. Jadi kreativitas dari guru, kemampuan guru itu juga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kemampuan numerasi. Begitu kira-kira Pak. Ya, setuju Bu. Ya. Memang guru juga berpengaruh juga tentang Iya, betul. numerasi peserta didik. Gurunya nggak pernah menerangkan, hanya ngasih PR-PR saja juga. Wah, gawat itu. Iya.